Oke, sekarang saya ingin bicara mengenai blues piece ya. Ada berapa chord sih? Lihat apakah ada negatif giringnya enggak. Ya. Chordnya kan satu, empat, satu, lima, empat, satu. Kan blues begitu kan, satu, empat, satu. Coba kita lihat ya. Ini dia seperti itu enggak? Ya. Ini blues bukan, sakral enggak? Lirik-liriknya gimana? Mungkin Anda nggak ngerti liriknya, tapi melimastiknya coba dilihat. Yang tadi you dengar tuh musik-musik The Devil Blues tuh seperti apa. Ya, udah mulai rusak tuh. Nah, sekarang coba bandingkan lagi dengan yang ini. Ya, dia 145 enggak? Lalu berapa chord? Ada melimastiknya enggak? Sakral enggak? Coba dengar ya lagunya. Seperti blues yang kita kenal enggak? Ini summertime-nya mereka nih. Coba dengar ya.
Yang barusan itu blues piece bukan? Berapa chord? Bukan 145 kan? Pasti bukan Dayton Music. Ada mojonya saya kira. Pakai Ngoni, sakral, itu. Ya. Coba bandingkan dengan yang The Devil Music tadi. Ya. Nah, tapi nggak apa-apa main yang blues itu juga disebut blues ya, bisa blues piece juga itu. Tapi yang mana? Nah, seperti The Thrill Is Gone itu blues piece bukan? Bukan blues piece. Jadi waktu itu diskriminasi sehingga orang-orang hitam itu nggak bisa kerja di radio. Ya. Akhirnya ada di train 1-2 orang hitam harus di train. Nah, kemudian B.B. King, dia lihat kalau dia main musik seperti sakral, spiritual seperti itu, yang dengar cuma orang-orang hitam. Dia pengen juga orang-orang putih dengar. Dia blend tuh. Dia bikin blues seperti itu. Jadi waktu dia main, radio itu panggil, ya, diputar di radio. Wah, yang dengar jutaan orang, semua jutaan orang. Bahkan yang dengar itu 95% orang kulit putih, bukan orang hitam. Pernah ada anekdot cerita, B.B. King harus main di satu tempat. Waktu dia diantar sama manajernya, dia lihat kok yang ngantri itu orang putih semua. Lalu dia bilang, salah nih, coba cari tempat lain. Ini bukan untuk show kita. Muter lagi mobilnya, cari address yang tepat. Supirnya bilang, oh addressnya ini. Nggak salah nih, kata B.B. King. Enggak, di sini. Udah dia masuk agak-agak kikuk. Tapi begitu dia turun, orang-orang putih itu pada kenal dia semua. Dia main 45 menit. 3 standing ovation. Nah, setelah itu, dia lihat level kesadaran orang-orang di situ masih rendah. Liriknya juga jadi rendah. Seperti Rock Me Baby, Rock Me All Night Long, Rock Me Baby, udah gitu aja. Ya, nggak ada negatif green-nya, nggak ada sakralnya. Tapi dia perlu lakukan itu supaya bisa membaur, supaya blues itu bisa dikenal. Akhirnya berkembang lah blues seperti yang sekarang. Nah, oleh karena itu banyak sekali yang namanya blues song, ya, radio hit, tapi yang blues piece sedikit banget, sedikit. Ya, orang-orang nyanyi blues piece, mainkan blues piece, mereka ngerti filosofinya. Nah, kalian kira-kira di mana? Gitu. Selama kalian main ini blues song, blues hit, atau blues piece? Ya, mudah-mudahan video tadi, informasi ini berharga. Seperti yang saya janjikan sebelumnya, saya akan bicara mengenai negatif green. Harapan saya kalau saudara sudah ngerti negatif green, paham, saudara bisa bikin berkembang level kesadarannya.
Jadi blues yang kita nyanyikan ini selama ini itu adalah blues peninggalan 200 tahun yang lalu dari orang-orang yang terjajah, yang consciousness-nya rendah, mengeluh. Ya. Nah, negative green ini kita jadi kreator. Kita bukan jadi hamba yang Tuhan lagi, tapi karena Tuhan menciptakan kita sebagai creator. Dan ketika kita sadar itu, kita bisa berhubungan dengan dia dengan lebih mudah. Untuk pakai itu kendaraannya negative green. Ya, negative green, tapi pengaturannya seperti apa itu, strukturnya seperti apa. Ya, saya jelaskan dulu. Sebelumnya saya kan sudah terangkan mengenai the universal mind. Semuanya adalah energi. Energi itu turun dalam bentuk macam-macam, warna, musik. Tapi yang tidak bisa kita tangkap sama indera kita itu sound, nggak bisa kita tangkap, warna nggak bisa. Ya. Tapi kalau shape bisa. Ya. Jadi shape itu akan beresonans sama kita. Ya. Walaupun kita sebagai observer atau sebagai user, kita bisa transform energi ini, ya, sehingga bisa mengafek kita ke environment kita. Kemarin saya terangkan juga mengenai the human resonance, ya, cara-caranya seperti itu. Itu basicnya tuh seperti itu. Sebelum kita masuk ke negative green. Ya. Negative green itu etheric, ya. Etheric, dia bisa tembus kemana aja. Tapi kalau kita salah menggunakannya, kita bisa sakit, ya, bisa mati bahkan, ya, bisa kudisan. Ya. Tapi kalau kita pakai ya, kombinasi yang tepat itu jadi healing, membalance electromagnetic field itu bisa dibalance. Ya. Jadi kalau ada satu struktur seperti kubah ini, ya, maka yang ke bawah itu namanya negative green. Energi yang ke bawah itu negative green. Yang di sini green, ya, di sini red, di sini itu ultraviolet, tapi yang di sini green. Sama juga, piramid itu negatif green. Makanya kalau orang lama di piramid ini, ada 2 researcher dari Prancis meneliti mengenai piramid ini, yang satunya mati ketika dia lama di situ. Lalu setelah diteliti karena ada negatif green ini. Ya, jadi piramid ini dengan golden ratio-nya harus hati-hati kita. Ya. Dan dia bisa menjadi powerful karena Firaun itu tahu bahwa ini bisa dipakai untuk berhubungan, spirit dia bisa berhubungan dengan yang Maha Kuasa. Ya. Kalau kita lihat juga puncaknya piramid ini itu nggak persis tepat gitu ya. Kenapa? Itu ada sebabnya. Jadi lokasi di sini, ya, lokasi di sini itu negatif, bisa sakit gitu. Nah, ini kenapa? Karena dia punya emission ya, tapi dia adalah carrier wave, ya. Carrier wave, dia gelombang yang bisa membawa apa saja, gitu. Baik kubah maupun piramid. Ya. Nah kalau kita balik, kubahnya kita balik, maka dia kita kirim ke atas. Kalau kita ke bawah, kita bisa pakai untuk healing fisik, ya, emosional. Tapi kalau atas, mental, ya, spirit. Kalau kita bentuk ini, dengan membayangkan bentuk ini aja. Ya. Nah, ini ada spektrum cahaya ya, dari infrared sampai dari red sampai purple. Ya. Nah, ini green kan. Green itu ada 7 warna. Green itu di tengah-tengah. Lalu blue, violet, indigo ya. Ini ultraviolet, ini white. Nah, ini nih, dia abu-abu. Jadi warnanya bukan abu-abu, tapi untuk penggambaran abu-abu. Kalau you lihat sudut ini, nah ini, dia berbatasan antara yellow sama green. Jadi dari sudut ini sampai sudut ini, kan sudut itu beberapa waktu yang lalu saya jelaskan sudut itu quality kan. Ya, jadi di sini juga negatif green, sini negatif green, tapi di sini di ujung ini nih, ini key untuk music. Kalau kita lihat ini di bumi juga begini, gitu ya. Jadi kalau matahari di situ, nah negatif green ada di sini, negatif green. Jadi kalau sekarang arah utara ya, arah utara kita ya di sini, ya, sekarang saya putar ini, yang ini saya putar ke sini, maka green itu ada di north, ya, yang kalau kita bikin horizontal. Ini kalau sphere kita seperti ini, sphere bumi. Tapi kalau kita bikin horizontal sebagai horizontal, begini nih, supaya penggambarannya gampang. Negatif green ada di sini. Nah sekarang bagaimana kita mengaplikasikan law of one supaya ini bisa kita konversi ke
ke chord sama ke nada, ke melodi. Ya. Ini menjadi blues yang memakai negatif green. Mungkin di kuping awalnya nggak familiar gitu, seperti tadi yang dari West Africa, dia nyanyi nggak familiar, ya. Main slow, main yang slow ya, slow blues ya, pakai 7 nggak apa-apa.